Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pinter sekali jawabnya. Kalian tidak menghidupkan mic supaya tidak rame, nggih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yuk, mic-nya dibuka, boleh dibuka mic-nya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Adakah yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Yang tidak hadir dalam kegiatan Meet hari ini kelompoknya Dava, Amel ya, Bu Ira Amati tidak ikut. Kelompoknya Nizam berarti yang tidak hadir itu Lionel. Terus ini Rizky juga belum nampak. Ada lagi siapa yang belum? Uzi. Ada lagi siapa yang belum? Uzi. Hah? Catur. Kenzi Catur. ada. Oh, Catur ya. Catur nggak ada. Terus Vino tadi sudah pamitan kalau mau badminton ya. Berarti dari 32 siswa yang bisa mengikuti kegiatan Meet hari ini ada 27 siswa. Oh, ini Nailu masuk ya, tidak apa-apa. Anak-anak, apakah kalian sudah melaksanakan sholat zuhur? Sudah. Sudah. Siapa yang belum? Ayo. Angkat tangan. Aduh, Elias belum. Ya, nggak apa-apa. Okay? Oke. Berhubung kita sudah nyenggol-nyenggol sholat zuhur, berarti sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Elias, pimpin doanya dulu. Mas Elias. Mic-nya dihidupkan, Mas Elias. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian cukup mendengarkannya saja di rumah. Terus nanti Bu Ira putarkan YouTube-nya, ya. Posisinya tegak ketika kalian menyanyi. Oke, mic tidak boleh dibuka ya. Kita menyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia. Pancasila dasar negara adil makmur sentosa pribadi bangsaku, ayo maju 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 maju.
Ini anak-anak, barusan adalah lagu Garuda Pancasila. Kita harus selalu mengingat jasa para pahlawan yang telah memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Oke, anak-anak, pahlawan saja semangat sekali dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lah, tugas kalian sebagai pelajar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus belajar dengan rajin. Mari kita belajar, tingkatkan belajar kalian supaya kalian bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Nah, anak-anakku, seperti biasa, yuk semua kamera dihidupkan sebelum kita memulai pelajaran. Yuk, mari kita rileks terlebih dahulu. Badannya tegap. Ambil nafas 3 kali. 1. Lepaskan. 2. Lepaskan. 3. Lepaskan. Lemaskan tangan dan tepuk tangan. Oke, kita akan memulai pelajaran hari ini. Mohon semuanya untuk tertib sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oh ya anak-anakku, pada hari kemarin kita sudah belajar tentang cara merawat tumbuhan dan bercerita tentang hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan, yaitu tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang wawancara dan bagian-bagian tumbuhan. Bu Ira share screen dulu ya. Ya, sebentar. Nah, anak-anakku, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekali ini kita sudah masuk di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, tujuan belajar kita kali ini yaitu nantinya diharapkan kalian bisa membuat kata tanya wawancara. Wawancaranya kepada siapa? Lah nanti akan Bu Ira jelaskan. Yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa menggunakan kosakata. Kosakata yang bagus untuk membuat wawancara tersebut. Yang ketiga, dengan mengamati bagian-bagian tumbuhan, kalian nanti bisa menyebutkan dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kalian juga akan mendapatkan tugas dengan mengamati pohon, sehingga kalian bisa merangkum, bisa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Maka dari itu, kita harus selalu mematuhi kesepakatan yang telah kita buat, yaitu mendengarkan penjelasan dari Bu Ira dengan tertib, terutama yang berkelompok seperti Zifara, terus Dava, itu harus selalu memperhatikan Bu Ira. Okay? Nah, kita sudah masuk di kelas 4 ya, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita belajar. Kita mau belajar apa ya? Oh, hari ini kita akan belajar 2 mupel, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Oke. Nah, Bahasa Indonesia ini materinya adalah wawancara. Dan IPA kita akan belajar materi bagian-bagian tumbuhan. Nah,
Adakah yang tahu apa wawancara itu? Masih ingatkah kalian wawancara itu apa ya? Ada yang tahu wawancara itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab wawancara itu apa? Oh, belum kenal semua ya. Wawancara itu bertanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Coba kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Wawancara adalah bertanya jawab dengan siapa? Dengan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Coba Bu Ira mau mengetes kalian membaca. Coba dibaca dengan keras. Fajar, apa pengertian dari wawancara? Lihat di kamera, lihat di layar, Fajar. Wawancara apa? Raketok, Mak. Oh, raketok, ya udah. Oke, ada yang bisa menjawab wawancara itu apa? Ada yang bisa membantu Bu Ira? Apa semuanya pakai HP nggak kelihatan ya? Iya. Ada yang pakai laptop? Yang pakai laptop siapa? Lah, itu lagi nginceng si Ulia. Ya, Wira ulangi wawancara itu bertanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Lah, wawancara itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, bahkan bisa lebih. Tetapi wawancara tidak bisa dilakukan hanya 1 orang saja. Itu tidak bisa, nggih. Lah, wawancara ini sebenarnya sudah kalian sering lakukan. Kalian berbicara dengan teman kalian. Kalian tanya jawab, misalnya kalian beli bakso. Terus kalian tanya, Pak, beli baksonya ya, Pak? Kalian tanya, ini baksonya terbuat dari apa toh, Pak? Oh, terbuat dari daging sapi. Itu kalian sudah tanya. Pak, kuahnya ini kok panas ya, Pak? Kalau dingin, rasanya enak tidak? Lah, itu kalian sudah memberikan pertanyaan kepada seseorang. Itu bisa disebut dengan wawancara. Lah, wawancara itu punya tujuan. Apa tujuan wawancara? Lah, di sini disebutkan apa ya tujuan wawancara itu? Tujuan wawancara adalah mencari informasi. Mencarinya informasi kepada siapa? Kepada orang yang kita wawancarai. Mencari informasi tentang suatu hal atau mengungkapkan pendapat narasumber tentang suatu hal. Seperti Bu Ira tanya tadi, seperti Bu Ira ceritakan tadi, kalian tanya ke tukang bakso, Pak, ini baksonya terbuat dari apa ya? Lah, Pak tukang baksonya menjawab, terbuat dari daging sapi. Itu sudah termasuk wawancara. Hal yang mudah sekali ketika kalian tanya ke ibu kalian, Ibu, hari ini masak apa ya? Itu sudah namanya wawancara. Ditambahkan lagi pertanyaannya, masak kangkung. Oh, kangkungnya pedas tidak ya, Bu? Nah, itu sudah wawancara lagi, mencari informasi, menggali informasi. Seperti tadi ada yang WA ke Bu Ira di grup. Bu Ira, hari ini tes PKS ya? Lah, itu juga namanya tanya ke Bu Ira. Bu Ira jawab, iya. Dikerjakan di mana, Bu? Lah, dari itu nanti bisa nyambung pertanyaan-pertanyaan sehingga kalian bisa menggali informasi, mencari informasi dari suatu hal. Lah, di dalam wawancara itu ada 2, perhatikan. Di dalam wawancara itu ada 2, ada pewawancara dan ada narasumber. Siapa toh pewawancara itu? Lah, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Itu disebut pewawancara. Oke? Orang yang melakukan wawancara itu disebut pewawancara.
Sedangkan narasumber itu orang yang diwawancarai. Sekarang, tadi Bu Ira sudah memberikan contoh antara kalian ngobrol. Misalnya, Dian sama tukang bakso. Dian tanya, Pak, ini baksonya terbuat dari apa ya? Tukang baksonya menjawab, terbuat dari daging sapi. Berarti di sini yang bertindak sebagai pewawancara siapa? Ada yang bisa menjawab? Dian atau tukang bakso? Dian. Terus tukang baksonya menjawab, terbuat dari daging sapi. Berarti tukang baksonya menjadi siapa ya? Di sini jadi siapa tukang baksonya? Nah, narasumber, nggih. Jadi narasumber itu orang yang diwawancarai, sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Lah, dalam kegiatan wawancara ini kalian harus menggunakan kalimat yang sopan dengan perkataan yang lemah lembut. Tidak boleh bertanya kok dengan kalimat yang tidak sopan, apalagi dengan orang yang lebih tua. Dengan orang yang lebih tua, kita harus selalu bertanya dengan sopan, berbicara dengan sopan. Bukan hanya dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda pun kita harus berbicara dengan sopan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, anak-anak. Lah, di sini ada kata tanya dalam wawancara. Lah, dalam wawancara ini ada beberapa kata tanya. Ada apa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Dan mengapa? Lah, pertanyaannya. Kalau kata tanya siapa itu menanyakan apa ya? Ada yang tahu? Nama. Siapa Nama. nama kamu? Siapa nama kamu berarti menanyakan nama orang. Kalau di mana menanyakan apa ya? Tempat. Di mana? Tempat. Rumah kamu di mana? Rumah kamu di mana? Di mana rumah kamu? Biasanya diletakkan di depan ya kata tanya. Sebentar, ini ada yang mau masuk ya. Terus, kalau kapan? Kapan menanyakan apa ya? Ada yang tahu? Kapan menanyakan apa? Apa? Kapan? Waktu. Waktu. Kapan kamu pulang ke rumah nenek? Terus, kalau mengapa? Menanyakan apa? Sebab. Nah, seperti tadi, ini Vian baru masuk. Bu Ira mau tanya, Vian, mana Vian? Vian mana ya? Bu Ira mau tanya, misalnya gini, Vian, mengapa kamu terlambat masuk ke pembelajaran? Nah, itu menanyakan sebab. Vian terlambat karena Vian baru saja selesai mengikuti kegiatan badminton. Lah, misalkan lagi, mengapa ayah terlambat pulang kerja? Karena jalanan macet. Itu menanyakan sebab. Yang belum, berarti ini bagaimana? Ada yang tahu kalau bagaimana itu menanyakan apa? Menanyakan cara. Bagaimana kabar? Bagaimana kabarnya? Bisa menanyakan suatu cara juga bisa. Bagaimana cara membuat jus? Nah, kalau apa menanyakan apa? Barang bisa. Apa yang kamu makan, Ulya? Roti misalnya, nggih. Alhamdulillah kalian sedikit banyak sudah mulai mengenal kata tanya dalam wawancara. Ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Coba
Siapa? Contoh kata tanya siapa? Ada yang bisa menjawab? Siapa nama kamu? Siapa namamu? Boleh. Terus bagaimana menanyakan suatu cara? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana kabar kamu? Bagaimana kabarmu? Boleh. Di mana menanyakan tempat? Ada yang bisa menjawab? Di mana Di rumahmu? mana rumahmu? Boleh. Terus kapan? Menanyakan waktu. Kapan kamu pulang? Oh, kapan kamu pulang? Boleh. Ada jawaban yang lain kapan? Ada yang mencoba menjawab yang lain? Oh, tidak. Oke, sekarang kalau mengapa? Ada yang bisa menjawab? Contoh kata-katanya menggunakan kenapa? Mengapa? Mengapa kamu sakit? Mengapa ayah pulang terlambat? Mengapa ayah pulang terlambat? Mengapa kamu sakit? Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Itu menanyakan sebab. Terus yang terakhir apa? Ada yang bisa? Apa? Apa nama kesukaan? Apa Makanan kesukaan Apa warna bajumu? Kesukaanmu boleh. Apa warna bajumu juga boleh. Lah, kalian sudah banyak sekali dan sudah mulai bisa untuk merangkai kata tanya menggunakan kata tanya yang ada di layar HP kalian. Yuk, untuk memahami materi wawancara, kalian bisa melihat link ya. Melihat link ini. Coba Bu Ira setelkan dulu ya. Materi wawancara. Nanti link YouTube-nya Bu Ira share di grup kelas supaya kalian bisa mempelajarinya. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan.
Selanjutnya, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Apa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang merawat hewan Bapak? Mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. Kedua, pertanyaan dimulai dari yang sifat umum menuju pertanyaan khusus. Ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Selanjutnya, mempraktikkan wawancara sederhana. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Lakukan praktik wawancara dengan seorang narasumber. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah memperhatikan tentang materi wawancara, nggih. Wawancara nanti Bu Ira share di YouTube linknya sehingga kalian bisa belajar secara mandiri di rumah, nggih. Tapi yang perlu kalian ingat, ketika membuat wawancara, jangan lupa pertanyaan wawancara itu harus menggunakan kata tanya yang sudah Bu Ira tampilkan tadi. Terus yang kedua, kalimatnya juga harus runtut pertanyaannya sehingga berkesinambungan. Terus barusan tanya, bakso itu terbuat dari apa? Mosok kalian tanyanya ayam itu kakinya berapa lah, itu kan nggak nyambung, jadi harus selalu nyambung. Oke, ya kita lanjutkan anak-anak. Kita lanjutkan, Bu Ira share lagi materi yang tadi karena kita barusan melihat YouTube, jadi Bu Ira matikan. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk contoh kata tanya yang tadi Bu Ira contohkan itu ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Itu nanti kalian bisa tanya langsung kepada orang tua kalian di rumah, mempraktekannya langsung dengan orang tua di rumah, nggih. Sehingga kalian bisa menguasai kata tanya tersebut dengan mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini.
Oke, perhatikan. Sekarang kita akan belajar tentang IPA bagian-bagian tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah menyinggung sedikit ya tentang bagian-bagian tumbuhan yang kalian sering lihat di lingkungan sekitar kalian. Nah, tumbuhan apa saja yang sering kalian temui di rumah? Coba, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian? Bunga. Bunga, apa lagi? Pohon buah apa? Yang ada di dekat rumah? Mangga. Jeruk. Mangga. Terus? Pisang. Pisang. Apa? Apa lagi? Ya, ada yang sudah pernah melihat pohon mangga? Sudah. Coba sebutkan bagian-bagian pohon mangga dari bawah sampai atas ada apa saja? Akar. Terus? Batang. Batang. Apalagi? Daun. Terus? Bunga. Buah dan biji. Oh iya anak-anak, coba kita mengulang lagi pembelajaran yang lalu. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak. Ayo, bagian tumbuhan apa yang mempunyai zat hijau daun yang digunakan untuk fotosintesis? Masih ingat? Daun. Daun itu berwarna Hijau. yang digunakan untuk proses apa ya tadi ya? Fotosintesis. Oke, proses memasak makanan pada tumbuhan itu disebut fotosintesis. Coba sekarang kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang bawah sendiri nih. Apa ya ini ya? Akar. Apa kalian sudah pernah melihat akar? Sudah. Oke. Akar itu biasanya letaknya di mana? Bawah tanah. Di bawah tanah. Nah, coba akar itu fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya. Akar itu menyerap air dari dalam tanah. Akar itu akan mencari apa? Mencari sumber air. Ketika akar menemukan sumber air, dia akan menyerap sebanyak-banyaknya. Lah, akar ini sangat berguna untuk tumbuh kembangnya pohon. Lah, kalian bisa melihat itu contohnya sungai tempat mandi di dekat karang lor yang bawah itu karang wetan ya. Karang wetan yang bawah itu namanya kali apa ya? Kali bawang. Kalimbawang. Kalau kalian lihat di Kalimbawang itu di sekitar Kalimbawang ada apanya? Pohon tua. Iya, ada pohon tua dan pohon yang besar. Pohon tuanya itu di bawah banyak akarnya, toh? Ya tidak? Iya. Lah, akar itu akan menyerap air. Akar akan mencari sumber air, akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Lah, sumber air dari Kalimbawang itu pasti airnya berasal dari pohon. Lah, pohon itu mendapatkan air dari akar yang mencari di bawah tanah sumber air dan akan menyerap sebanyak-banyaknya. Lah, kita harus belajar dari akar. Apa yang harus kita pelajari dari akar? Ketika akar itu mencari sumber air, dia akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Lah, dia akan mengeluarkan
itu sebutuhnya saja. Lah, kita juga harus, apalagi kalian anak-anak kalau punya uang banyak, itu ditabung. Digunakan jajan seperlunya saja. Jangan punya uang banyak terus jajannya seenaknya saja. Lah, itu akan menghabiskan uang kalian. Lah, struktur akar itu memiliki beberapa bagian. Ada rambut akar dan ada inti akar. Adakah yang pernah melihat akar tapi menjulang ke atas tanah? Akarnya kelihatan. Sudah. Pohon apa yang akarnya kelihatan? Pohon apa yang akarnya kelihatan? Pohon beringin, iya. Lah, jenis-jenis akar. Di sini ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu ukurannya kecil, tumbuh di pangkal batang, dan besarnya hampir sama. Contohnya kelapa, padi, jagung. Di sini sudah ada gambarnya ya. Ada akar serabut dan akar tunggang. Sedangkan akar tunggang itu terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang. Contohnya ada kedelai, mangga, dan jeruk. Kita lanjutkan bagian yang kedua dari tumbuhan. Bagian kedua adalah bunga. Nah, kalian pasti kenal sekali kalau bunga ya. Bunga itu biasanya warnanya ada mencolok ya, karena ini supaya serangga itu tertarik mendekati. Terus terjadi pembuahan yang dibantu oleh serangga. Lah, bunga itu sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ingat-ingat, bunga itu alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Lah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini biasanya diawali dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kemarin sudah pernah disinggung oleh Bu Ira. Ada serbuk sari dan ada kepala putih. Namanya sari. Tapi sel kelamin jantan. Serbuk sari namanya sari, tapi malah sel kelamin jantan. Sedangkan kepala putih adalah sel kelamin betina. Lah, penyerbukan ini dapat dibantu oleh serangga. Ayo, kalian sudah pernah lihat belum ya hewan yang nempel di bunga? Kira-kira hewan apa yang sering nempel di bunga? Lebah. Ular. Kupu-kupu. Ya, ada lebah, ada kupu-kupu. Itu adalah contoh hewan yang membantu penyerbukan pada tumbuhan. Lah, kalau sudah terjadi penyerbukan yang dibantu oleh lebah dan dibantu oleh kupu-kupu, maka akan berkembanglah menjadi buah dan biji. Lah, struktur bunga tadi itu ada putih, ada benang sari. Namanya sari, tapi sel kelamin jantan, laki-laki. Yang putih adalah sel kelamin betina. Lah, mahkota ini ya warnanya mencolok warna merah-merah ini mahkota. Itu fungsinya supaya lebah dan kupu-kupu itu tertarik mencolok nanggone bunga, nggih. Terus kelopak untuk melindungi bunga saat masih kuncup, dan yang terakhir dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Nah, nanti kalian bisa mengamati bunga yang ada di sekitar kalian. Contohnya ini ada bunga sepatu. Pasti di sekitar rumah kalian ada yang namanya bunga sepatu. Kita lanjutkan ke daun. Daun biasanya warna apa? Hijau. Mengapa daun berwarna hijau? Mengapa daun berwarna hijau? Ayo. Tadi sudah tuh sama Bu Ira kok lupa? Mengapa daun berwarna hijau? Karena untuk tempat fotosintesis. Ya, tempat fotosintesis. Ya, proses fotosintesis ini terjadi di daun.
Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Lah, pada proses fotosintesis ini terjadilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Oksigen adalah udara bersih yang kita hirup, itu namanya oksigen. Dan juga di dalam daun ini terjadi proses penguapan dan pertukaran gas melalui stomata. Lah, kira-kira daun itu warnanya hijau. Tapi ada juga daun yang warnanya coklat. Mengapa kok daun warnanya coklat? Kenapa, yo? Kenapa? Daun yang warnanya coklat itu daun yang apa toh? Kering. Daun yang kering. Mengapa tuh daun kok bisa kering? Kering. Ya, kenapa kok daun bisa Karena kering? panas matahari. Karena tidak Karena terkena panas matahari. Tidak terkena panas matahari, itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak disiram. Tidak disiram itu juga menyebabkan apa? Tumbuhan akan mati. Enggih. Lah, sekarang jenis-jenis tulang daun. Di sini ada beberapa jenis tulang daun. Itu ada daun menyirip. Ini daun menyirip. Terus ada daun menjari. Daun menjari itu mudah, yang jumlahnya 5. Contohnya apa? Daun yang seperti jari. Contohnya apa? Daun apa? Singkong. Daun singkong. Daun. Ya. Daun pepaya juga bisa, okay? Terus ada daun melengkung dan daun sejajar. Daun sejajar ini contohnya padi, terus bambu, itu daunnya sejajar. Kita lanjutkan ke bagian tumbuhan. Berikutnya adalah batang. Batang ini yang sering digunakan untuk membuat meja, membuat kursi, membuat almari, itu menggunakan batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan sebagai organ pengangkut air dan mineral ke seluruh tubuh. Setelah diserap oleh akar, kemudian akan disebarkan oleh batang. Lah, batang juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang ini ada beberapa jenis. Ada yang batangnya basah. Batang basah kuwi nek dimek teles lah. Contohnya itu pohon pisang. Pohon pisang itu batangnya basah, menghasilkan air. Terus ada juga batang rumput. Seperti rumput-rumput yang sering kalian temui. Ada juga yang satu itu batang berkayu, contohnya kayu jati. Itu bisa digunakan untuk pembuatan meja dan lain-lain. Nah, coba kalau membuat meja itu menggunakan batang kayu jati atau batang pohon pisang? Kayu jati. Batang kayu jati. Kalau kita makan sayuran, itu batangnya empuk atau keras? Empuk. Empuk. Misalnya sawi ya. Sawi itu batangnya empuk. Tapi kalau kita kok makan batang pohon rambutan, lah batangnya akan keras. Keras. Iya, keras. Ya, kita lanjutkan ke buah. Aduh, enak sekali ya. Ini buah apa ya? Anggur. Buah anggur, warnanya purple ya, ungu. Lah, buah anggur kalau kalian disuruh menyebutkan macam-macam buah, wah paling apa itu? Buah apa yang paling kalian sukai? Mangga. Rambutan. Rambutan. Apel. Mangga merah. Oh, mangga melon ya. Enak sekali ya. Pokoknya buah yang manis itu akan enak sekali. Tapi kalau buah yang
Tidak manis itu tidak enak ya. Bu Ira juga punya loh. Bentar. Bu Ira juga punya buah. Buah apa ya yang Bu Ira punya ya? Tomat. Kok tomat? Ayo buah apa ini? Kalian kok nggak tahu ini buah apa? Sengaja Bu Ira bawa buah yang kalian nggak pernah lihat. Ini buah apa? Anggur hijau. Ya, ini adalah buah anggur. Anggur hijau, okay? Anggur hijau ini rasanya manis-manis kecut. Tapi kalau Bu Ira lebih suka yang anggur ungu. Mengapa Bu Ira membawanya anggur hijau? Karena kalau anggur ungu, kalian itu sudah sering melihatnya. Tapi kalau anggur hijau, kalian pasti terheran-heran. Itu anggur kok warnanya hijau. Memang anggur ada ya yang warnanya hijau ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini Bu Ira membawa anggur hijau. Okay? Nah, anggur adalah salah satu contoh buah. Lah, buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji yang berkecambah. Lah, contohnya seperti yang Bu Ira sebutkan tadi, yang kalian sebutkan. Ada buah mangga, ada buah apel. Nah, di dalam buah itu terdiri dari buah dan biji. Contohnya, makan durian. Enak ya? Siapa yang tidak suka durian? Ada yang tidak suka durian? Oh, Suka. Saya suka. suka, iya. Enak, Bu Ira juga suka. Lah, di durian itu ada buahnya dan ada bijinya. Coba anak-anak, ada enggak ya buah yang tidak ada bijinya? Kira-kira ada enggak buah yang tidak berbiji? Ada. Apa? Ada. Apa? Buah yang tidak ada bijinya? Semua buah sepertinya ada bijinya ya, kecuali semangka tanpa biji itu tidak ada bijinya. Lah, sekarang di bawahnya ada biji. Biji ini pasti akan kalian temui di buah. Nah, biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari sel telur pada putik. Nah, biji ini memiliki keping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah, sekarang Bu Ira juga punya YouTube lagi. YouTube tentang materi mengenal bagian-bagian tumbuhan. Bu Ira setelkan dulu ya. Bagian-bagian tumbuhan dilihat, nanti linknya Bu Ira share di grup supaya kalian bisa melihat di rumah. Vino, mic-nya dimatiin ya. Ya. Bentar, lagi muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah siap? Mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku, pasti semuanya sudah tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Coba sekarang sebutkan. Ya, benar sekali. Akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang, mari kita belajar bersama tentang fungsi dari bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, adakah yang sudah pernah membaca apa fungsi dari akar pada tumbuhan? Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Tetapi ternyata akar tidak hanya ada di dalam tanah, ada juga yang menggantung. Salah satu contoh tanaman yang memiliki akar menggantung adalah pohon. Nah, sekarang coba amati gambar adalah pohon beringin yang memiliki akar menggantung. Nah, anak-anak, ternyata salah satu fungsi akar gantung pada pohon beringin yaitu untuk respirasi atau pernafasan. Sekarang, ayo kita cari tahu lagi fungsi akar yang lainnya. Fungsi akar yang lainnya diantaranya sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, tanpa akar tumbuhan akan mudah dicabut, akan mudah roboh ketika diterpa angin maupun terbawa arus air. Fungsi selanjutnya yaitu akar membantu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, akar juga sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini terjadi pada umbi-umbian. Sekarang mari kita cari tahu apa fungsi dari daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, apa itu fungsi bunga? Ya, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, anak-anakku, selanjutnya bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Anak-anakku, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan jadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, di mana biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil,
sedangkan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, anak-anakku, berikut ini contoh biji yang berkeping 1 dan berkeping 2. Di mana biji yang berkeping 1 contohnya pada biji jagung. Sedangkan untuk contoh biji yang berkeping 2 atau dikotil contohnya pada biji kacang. Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, tadi sudah ya, sudah tentang bagian-bagian tumbuhan. Nanti videonya Bira bagikan di grup supaya kalian nanti bisa menonton kapan saja kalau kalian punya waktu. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah perhatikan tugas yang diberikan oleh Bu Ira sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan bisa mengumpulkannya tepat pada waktunya. Sebentar. Tugas kalian ada materi bahasa Indonesia dan IPA. Coba perhatikan tugas bahasa Indonesia. Tugas kalian adalah kalian membuat 5 pertanyaan wawancara. Oke? Jangan lupa kalian membuat 5 pertanyaan wawancara untuk tetangga yang dekat dengan rumah kalian yang bekerja sebagai petani. Nanti ini tugas ini juga Bu Ira share di grup supaya kalian bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesia untuk membuat 5 pertanyaan wawancara. Nah, setelah membuat wawancara ini untuk perjalanan untuk pembelajaran berikutnya kalian akan melakukan wawancara, tapi tugas yang pertama ini harus dikerjakan dulu, yaitu membuat kalimat wawancara. Lah, tugas yang kedua, perhatikan tugas IPA-nya, kelihatan tidak ya? Kelihatan. Ya. Kelihatan tidak? Ya, sudah besar ya. Ya. Tugas kalian adalah coba tugas IPA-nya. Nomor 1, jelaskan fungsi akar tumbuhan bagi manusia. Ada yang bisa menjawab? Fungsi akar tadi apa? Fungsi akar? Menyerap air. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Terus nomor 2, sebutkan 3 fungsi batang. Satu saja, ada yang bisa menjawab tidak? Fungsi batang apa? Fungsi batang pada tumbuhan. Untuk mengedarkan air. Kalau yang menyerap itu akar, kalau yang mengedarkan air itu adalah fungsi dari batang. Pertanyaan yang ketiga, mengapa daun berwarna hijau? Ini mudah sekali. Siapa yang berani menjawab? Mengapa daun berwarna hijau? Untuk apa? Untuk fotosintesis. Untuk proses fotosintesis, pintar. Nomor 4, sebutkan bagian-bagian bunga. Ada apa saja tadi? Sel kelamin jantan disebut apa? Benang? Sari. Sel kelamin betina putih. Ada mahkota yang warnanya mencolok. Okay. Lah, nomor 5. Apa contoh buah yang bersabut? Ayo, ada yang tahu tidak? Contoh buah yang bersabut itu apa? Buah sing ono sabute. Ayo, apa? Buah kelapa. Nggih. Tugas IPA. Lah, tugas IPA di sini adalah kalian kalau siang hari kan terasa panas sekali. Lah,
besok karena ini sudah sore ya, besok atau nanti sore setelah kita meet ini juga bisa yang tidak mengaji. Kalau yang mengaji bisa dilakukan besok, ya. Lah kalian bisa duduk di bawah pohon. Di bawah pohon yang besar, jangan pohon yang pendek, ada pohon, pasti kan di lingkungan rumah kalian ada pohon buah, misalnya buah rambutan, ada buah mangga, ada pohon beringin juga, tapi jangan duduk di bawah pohon durian, itu yang dekat TK itu ada pohon durian toh, kalau duduk di bawah pohon durian nanti kalau kejatuhan durian sakit, duduk saja di bawah pohon, lah pohon seperti tadi ya, kalau ada pohon mangga ya pohon mangga, kalau enggak pohon beringin tidak apa-apa. Lah, kalian mengamati bagian-bagian tumbuhan tersebut mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah. Gambarlah. Gambar di mana? Di buku tulis kalian. Gambar itu digambar di buku tulis pohon itu. Lah, setelah digambar, tugasnya nanti akan Bu Ira tagih di hari Senin. Di hari Senin kalian harus mengumpulkan. Berarti kita masih mempunyai waktu 3 hari. Senin, Sabtu, Minggu, dan hari Senin. Guys. Hari Senin Bu Ira tunggu sampai pukul 11. Lah, tugas IPA yang menggambar di buku tulis itu, kalau yang kesusahan bisa tanya langsung ke Bu Ira. Bu Ira besok siang juga akan mengecek tugas kalian sudah sejauh mana. Apakah sudah betul apa belum? Yang sudah betul bisa dilanjut, yang belum bisa diperbaiki lagi supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, jangan lupa, laporannya adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Lah, kan kalian kan kemarin sudah mengumpulkan tanaman yang di sekolahan ya, yang kita pajang di taman kelas itu, yang di depan kelas. Ada yang belum mengumpulkan? Sepertinya sudah semua. Lah, ada yang mengumpulkan pohon, ada yang mengumpulkan bunga, ada yang mengumpulkan tumbuhan yang kecil-kecil. Kita itu banyak sekali, tapi kebanyakan bunga. Banyak sekali yang mengumpulkan onclang. Lah, itu adalah contoh kalian mencintai makhluk hidup ciptaan Tuhan, yaitu tumbuhan. Lah, di situ kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sebagai makhluk Tuhan, yaitu merawat tumbuhan. Pagi hari kalau mau masuk ke kelas, yuk disiram. Itu kan tanggung jawab kalian, karena ada di depan kelas kalian. Kalau ada daun yang kering, yuk dicabut, supaya tidak mati tumbuhannya. Okay? Lah, kalian bisa merawat tanaman hingga tumbuh besar, dan bisa menghasilkan. Lah, ada pertanyaan tugas hari ini? Yang bagian-bagian tumbuhan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ya, tugasnya ya menggambar pohon, kemudian menyebutkan bagian-bagiannya. Tugasnya dikumpulkan hari apa? Senin. Hari Senin ya, jangan lupa loh hari Senin. Lah, anak-anakku, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Ketika hari Senin, Bu Ira minta kalian harus sudah siap untuk mengumpulkan. Lah, besok, ingat besok kita akan kembali lagi di Meet, walaupun hanya tatap maya, kita akan kembali lagi. Ya, foto sebentar. Habis ini foto. Ya, kita akan kembali lagi di Meet dengan materi belajar IPA pemanfaatan bagian-bagian tumbuhan. Lah, Boleh di bawah pohon pepaya? oh boleh, pohon pepaya boleh. Pohon apa lagi? Kalau mangga. Mangga boleh. Juna mau pohon apa? Rambutan. Juna mau pohon apa? Kelapa. Kelapa. Wah, pohon kelapa dhuwur banget loh. Pohon kelapa adanya di sawah loh. Yang lain. Rambutan. Pohon pisang ya, boleh. Pohon rambutan boleh. Ya, boleh. Terus kalau yang bisa mau pohon apa? Kelompoknya Nizam mau pohon apa? Di situ kan banyak, atau di bawah itu turun itu kan
dekat sama sawah ya. Nanti cari pohon yang besar-besar, ya. Pohon jambu. Sekian dulu pelajaran dari Bu Ira. Besok kita akan belajar IPA tentang pemanfaatan bagian tumbuhan. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Terus kerjakan tugas tepat pada waktunya. Ya, nanti kita foto. Kalau mau foto berarti kameranya dibuka. Ya, Elias, yuk kita tutup pembelajaran hari ini. Teman-teman, sudah pelajaran kita hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian ingat, bisa mempermudah kalian untuk belajar. Yuk, sebelum Bu Ira tutup pembelajarannya, kita foto dulu sebelum Bu Ira matikan mic-nya. Foto 3 kali.